Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil Sayyid Muhammad bin Said Al-Busiri wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk matan burda, tentunya perkenalan dulu dengan pengarangnya. Lihat dari depan, Hasyiah Al-Bajuri ala Matnil Burda. Hasyiah itu penjelasan Al-Bajuri, Imam Bajuri, penjelasan matan burda. Di kitab burda itu kitab tentang berisikan tentang pujian-pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burda itu ada 3, ya. Satu namanya Banat Su'ad, iku sahabat Kanjeng Nabi sing paling pertama memuji di depan Kanjeng Nabi dan Nabi mengiyakan. Itu jumlahnya sekitar 40 bait. Itu terus kemudian dinamakan burda karena Ka'ab bin Zuhair itu termasuk orang yang dulunya benci terhadap Nabi, tapi lama-lama cinta kepada Nabi. Jadi Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Nah, Abi Salma bapaknya, kakeknya, bapaknya berarti Zuhair. Zuhair itu termasuk sastra ulum, orang yang ahli syair. Itu namanya Zuhair. Nah, Ka'ab ini putranya. Nah, ketika sudah beriman kepada Kanjeng Nabi, terus kemudian dia mengungkapkan syair-syair. Nah, di zaman sekarang kan syair-syair itu kan sebelumnya ditulis ya. Nah, kami Zuhair enggak. Jadi secara otomatis spontan langsung keluar bait 40. Itu kayak kami Zuhair. Nah, terus Nabi setuju, terus kemudian Nabi memberikan selimut luri. Makanya disebut apa? Burda. Burda itu artinya selimut luri. Nah, kitab-kitab burda itu ada 3. Satu milik Ka'ab bin Zuhair tadi, termasuk sahabat Kanjeng Nabi. Yang kedua, kitab burda Imam Muhammad bin Said Al-Busiri, yang biasa dikenal Imam Busiri, bukan Imam Azik. Ya, Imam siapa? Busiri. Imam Busiri itu namanya Muhammad bin Said Al-Busiri. Jenenge Muhammad, bapaknya Said. Nah, Imam Busiri itu mengarang juga sekitar 160 bait. 160 bait. Nah, nanti kalau kalian baca di kitabnya sebuah bait dihitung ada berapa? 160 apa lebih. Nah, 100 berarti kan satu burda miliknya Ka'ab bin Zuhair, yang kedua milik Imam Busiri, yang ketiga milik Imam Ahmad Asy-Syauqi. Imam Busiri orang Mesir. Ceritanya itu di dalam kitab itu dijelaskan ya. Itu di dalam mukadimah itu dijelaskan bahwasanya beliau itu sedang sakit stroke. Stroke tidak bisa apa-apa, terus kemudian beliau mengisi hari-harinya yang sakit itu dengan menulis burda, menulis syair-syair pujian terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kemudian ketika menulis sampai selesai, di dalam mimpinya beliau bertemu dengan Kanjeng Nabi.
Nah, ini salah satu wasilah ketika kalian pengen bertemu Kanjeng Nabi, amalkan sholawat burdah. Yang pengarangnya itu sudah dipastikan ketemu Kanjeng Nabi. Jadi di dalam timnya ketemu Kanjeng Nabi, terus kemudian karena si Imam Busiri ini sakit, terus kemudian diusap kakinya, diusap, terus kemudian bangun-bangun bisa jalan. Wah, ampuh sekali. Nah, makanya amalkan burdah 160. Nek sudah lancar itu sekitar 15 menit mungkin sudah selesai. Alhamdulillah saya termasuk orang yang mengamalkan membaca setiap hari burdah karena tahu faedahnya. Gitu. Paham ya? Ya kalau kalian mau membaca Simtuturor ya monggo, mau tiba silakan, atau mau Najhul Burdah yang dikarang oleh Imam Ahmad Syauqi silakan. Jadi harus ada salah satu amalan yang itu adalah ketika kalian membaca sholawat mesti zikir. Tapi kalau zikir belum tentu sholat. Ini salah satu sampai Kanjeng Nabi Imam Busiri. Akhirnya kalian mau mengamalkan bagus silakan. Lah Imam Busiri itu kenapa disebut kitab burdah juga? Karena di dalamnya sama tentang pujian, sama di dalamnya tentang biografi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama. Makanya setiap kitab-kitab yang ada di dalamnya pujian kepada Nabi, di sana di dalamnya ada biografi, itu mesti disebut burdah. Dan 3 burdah ini yang paling terkenal. Dan ada lagi di dalam kitab ini, itu ada namanya, ini Majmu' Maulid, Majmu' Kitab Maulid. Ada Syaraful Anam, di Anam. Ana ora Anam, ning di Anam. Mesti di Cilokai. Sujo turu. Untung kelingan Anam. Syaraful Anam. Yang kedua berjanji. Yang ketiga tiba. 3 burdah naik. Yang keempat Najhul Burdah, kitabnya Imam Ahmad Asyauqi. Di dalamnya 5. Dan di dalamnya juga banyak juga doa-doa yang lain, banyak. Tapi yang kita maulidnya itu cuma 5. Nah saya ini berjanji milik Sayyid Hasan bin Ja'far Al-Barzanji itu ada 2. Satu berupa nasar, satu berupa nadom. Iki sing nadom biasanya sing paling terkenal karena nek nadom bisa dilakukan. Ya toh. Nah saiki nang tiba sing terkenal mesti ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi Asyah niwadaroti. Itu kan tiba. Biasanya yang terkenal itu yang berupa nadom, berupa syairnya. Nek berupa nasar enggak. Paham nasar ora? Nasar, ora paham? Nah, nasar itu kayak misalkan gini. Najrumiyah al-kalamu wal-lafdul murakabul mufidul bilan, itu namanya apa? Nasar. Tapi nek di dalam Imriti itu piye bunyine? Nek Imriti kalamun lafdun mufidun kastaqim. Itu alfiyah. Nah, itu berupa apa? Syair atau nadom. Tapi nek berupa nasar kaya mau al-kalamu wal lafdul. Itu biasanya angel dilaguke. Ya angel. Al diwaca ora ana lagune, ya ngantuk. Ngantuk. Makanya syair-syair itu enak dilakukan. Yes. Ini kitab kumpulan Kitab kumpulan Maulid. Nah, ini khusus kitab burdah dan disarei oleh Imam Al-Baijuri. Nah, Imam Al-Baijuri itu termasuk ulama yang ahli dalam segala bidang. Ono ora? Lagi ngopo? Turu. Oh. Ya. Jadi nek kalian mengamalkan
amalan sholat ini beda, tetap beda. Dengan amalan zikir, dengan amalan itu beda. Nah, membaca Al-Quran bagus untuk memperhalus hati dan juga termasuk mempelajari Al-Quran. Nah, ketika membaca sholat ini beda. Coba saja, siapa yang sudah mengamalkan sholawat ini mesti beda. Kanjeng Nabi itu dekat, gitu. Lebih dekat daripada orang yang terdekat dengan kita itu lebih dekat. Nabi itu dekat. Nah, ketika kamu cinta terhadap Nabi, sesungguhnya Nabi sudah cinta dari dulu sebelum kalian dilahirkan. Karena kita yakin umatnya Kanjeng Nabi mesti selamat. Amin ya robbal alamin. Itu mesti. Pokok sholawat selamat. Pokok sholawat hajat kabul. Ya, gue makanya ngamal ke sholawat. Ya syukur-syukur kowe kabeh do seneng sholawatan. Alhamdulillah setiap malam Jumat, entah simtuduro, entah diba, alhamdulillah. Walaupun hanya seminggu sekali. Nah, siapa yang mengamalkan, nanti di dalamnya ada faedahnya, ya. Jadi matan burdah berupa syair tadi itu dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri di dalam kitab fikih yang menjelaskan. Jadi alim, orang alim itu termasuk Imam Al-Bajuri. Beliau mengarang kitab Syarah Fathul Qorib. Fathul Qorib dikarang oleh Imam Bajuri. Karangannya banyak Imam Bajuri. Nah, di antara kitab burdah tadi yang paling terkenal adalah kitabnya Imam Busiri. Padahal kan lihat Ka'ab bin Zuhair itu kan sahabat, kudune kan lebih utama. Tapi yang kedua, Imam Busiri itu paling terkenal. Kenapa? Katanya menurut orang yang ahli sastra itu paling bagusnya sastra yang ada di dalam kitab matan burdah itu paling jos. Paling jos. Ini ngarep nam. Dari sisi bahasanya, dari sisi apa? Dari sisi kalau memang belakangnya itu beda. Tapi kalau kitab maulidnya Imam ngarep ini sempit kok nak mana nih angel. Nah, kitabnya Imam Maulid apa? Dia Ulami, karyanya siapa? Kita Maulid Dia Ulami karya Habib Umar bin Hafiz. Iku apik banget. Burine nek nun kabeh. Gitu. Burine L kabeh. Itu salah satu syair. Nek kalian mungkin memahami syair, itu paling enak itu ternyata matan burdah sing paling enak karya Imam Busiri. Paling bagus. Yo, dibuka sing ngarep nih. Wis. Asyah Al-Bajuri Alamatil Burdah taklif karangan Syekhul Islam Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kisah kata dah ala burdatil madih, menyarai burdah al-madih. Al-madih itu artinya pujian. Jadi kitab burdah, kitab tentang pujian terhadap Kanjeng Nabi. Menyarahi li Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Jenenge sapa? Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Ngapa kok Abi Abdillah? Karena dua anak Abdillah. Makanya disebut Abu Abdillah. Udah dua anak jenenge Anam, berarti Abi Anam. Anakku. Asal jenenge sapa? Yahuda. Terus ngisore wa biha masyihi syari Syekh Khalid Azhari. Wis ketemu? Ono ora tulisannya wa biha misyihi. Nah, iku bihamish iku artinya catatan pinggir. Di tipe karangan orang-orang zaman dulu klasik itu mesti matan disarai, di dalamnya sarah. Terus di pinggirnya itu namanya hamish, ya. Gila. Sing jeneng hamish ini Ki Hamish.
Iki sarah. Dong ya. Iki hamish, catatan pinggir. Nah, iki sarah. Nah, bagaimana cara membaca kitab Matan Burdah? Caranya satu, tawasul dulu kepada Kanjeng Nabi, yang kedua kepada Imam Busiri. Yang kedua, di setiap mau membaca amin tadakuriji, bacalah maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bi mustafa balik maqasidan waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Itu setiap mau membaca burdah 3 bait itu hendaknya dibaca dulu. Dong ya. Ya. Dibaca, dibuka halaman 3. Amin tadzakuri jiranim bidi salami mazan tadam anjaro min muklatin bidami amhabatirihu min tilqa'i kadimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idami. Eskuise sing apa halaman 3 paling bawah sendiri di luar kotak. Ku amin tadakuriji. Terus sing halaman 4 amhabatirihum tilqai kalimatin itu di atas, paling atas. Iku sing matane jenengane. Ning matan burdai ya kuwi. Di luar matan catatan pinggir dan sarah. Nah, kalian sudah bisa membacanya. Sebenarnya cerita tentang Imam Busiri itu ada di dalam sarahnya itu. Tentang Imam Busiri, tentang stroke, terus kemudian beliau bermimpi Kanjeng Nabi, terus kemudian dia sembuh, itu ada di dalam sarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin tadzakuri jin ronim bidi salami. Amin tadzakuri jin onoto krono kelingan kekasih bidi salamin ing dalam disalam. Mazatta nyampurake sapa sira dam'an ing luh jaro kang ngalir apa dam'an mengalir mimuklatin sangking bola mata. Nyampurake bidamin kelawan getih. Jadi posisinya itu satu orang, aslinya satu orang ya. Jadi memposisikan Imam Busiri itu memposisikan satu penanya, satu penjawab. Biasa di dalam syair itu seperti ini. Misalkan gini, padahal kan singarang Imam Busiri, beliau mengatakan gini, amin tadzakuri ronim bisalami. Apakah kamu ingat terhadap jiron, kekasih bidi salam yang ada di salam? Ikan pertanyaan apa bukan? Pertanyaan toh? Pertanyaan. Yang bertanya siapa? Imam Busiri. Nanti yang jawab Imam Busiri lagi. Jadi beliau memposisikan satu orang menjadi 2 orang. Nanti yang bertanya, nanti beliau juga yang menjawab. Kenapa kamu sedih? Karena teringat kekasih dari Disalam. Disalam itu nama kota, nama sebuah tempat. Apakah kamu teringat seseorang yang ada di Salam, teringat seseorang kekasih yang ada di Salam? Mazat tadam'an jaromin muklatin bidam. Kamu mencampurkan air mata dengan mencampurkan darah. Kenapa kamu ingat sampai segitunya terhadap seorang? Ini bukti kecintaan seseorang terhadap kekasih.
Ya, sampai segitunya. Orang yang cinta terhadap kekasihnya itu mesti di setiap malam terbayang-bayang, kerasaannya gelisah, memang jenengane kangen kok. Lah siki putra karo Munah kangen ya kan. Ora kangen meneh wis sekelas kok. Waduh. Kangennya terobati terus karena apa? Ketemu terus. Woi nganti mengucurkan air mata darah enggak put? Nah kowe durung mengucurkan air mata darah, kamu belum cinta sama Munah. Di Munah. Oh ana. Cinta ora mun karo putra? Cinta dalam diam, masya Allah. Iki sing berbahaya malah. Jadi diam-diam nanti menghanyutkan. Nah saya ini tak takoni. Wong seneng karo wong iki ketok ora? Banyak yang kelihatan atau tidak kelihatan? Jare sapa? Banyak yang kelihatan. Mengucurkan darah bermalam-malam selalu teringat sampai tidak bisa tidur, itu berarti rasa cintane kangen banget. Wis pokoke wis pol cintane. Nah kowe tak ceritani. Sahabat Abu Bakar setelah kematiannya Kanjeng Nabi itu hatinya seperti terbakar. Sampai beliau ngomong dengan orang itu, aromanya itu seperti ada sesuatu yang terbakar. Subhanallah. Karena apa? Wis Kanjeng Nabi wis kangen banget. Gak bisa ditemui karena sudah meninggal. Karena apa? Karena saking rasa cintanya sahabat Abu Bakar terhadap Kanjeng Nabi. Supaya cinta itu tidak bisa digambarkan. Diceritakan seperti itu. Sahabat Abu Bakar saking cintanya. Nah, ini tanda-tanda. Kenapa kamu kok sedih? Apakah kamu teringat seseorang yang ada di salam? Kenapa kamu juga mengucurkan air mata yang dicampurkan dengan darah? Kan sudah tingkat tinggi toh cintanya. Wah ini pokoknya bahaya. Tidak ada obat kecuali bertemu. Kok berdoa? Jadi seorang kekasih itu tidak ada obatnya kecuali bertemu. Arya bertemu. Orang berdoa. Ini karena saking cintanya. Terus amhabatir rihu min tilqa'i kalimatin wa aumadal barqu fi dhulma'i min idhami famali aynaika in kultaku fahamata wa mali qalbikil in kultastafik yahimi ayasamu sabu'an al-hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa mutarimi am habbat ana ta niup apa arrihu angin mentil ko ikadipatin saking arah kadimah jeneng kon kadimah berarti ono to niup apa arrihu angin mintil koi kadimatin saking arah kadimah wa aumadolan berkilau apa albarku petir fidzul ma'i ing dalam pepeteng bapatang min idhamin saking gunung. Kenapa kamu menangis darah? Apakah kamu teringat angin yang bertiup dari arah kadimah atau teringat kilauan cahaya yang ada di dalam kegelapan dari sebuah gunung? Kelingan ora? Kenapa kamu? Kan gitu tuh. Ini masih pertanyaan. Sebenarnya ketika bertanya itu juga sebenarnya nanti akan ada jawabannya. Jadi penanya dia bertanya tentang kegelisahan seseorang tersebut,
tapi juga sebenarnya si penanya itu tahu seorang tersebut sedang memendam rasa cinta. Dari mana ketahuannya? Famali ainaika ing qultaku fahamata wa mali qalbika ing qultastafik yahimi. Fama utawi opo, fama utawi opo iku li ainaika tetep kedue meripat sira. Sing urung iso maknane, sing penting simbol-simbole. Sing iso maknane kelas afiyah, kelas ulah maknani karo simbol-simbole. Fama utai apa iku li ainaika tetep kedue meripat sira ing kulta, lamun ngucap sapa sira ukfufa mandego sira, hamata mongko ngalir apa ainaika. Wa malan utai apa iku li qalbika tetep kedue atine sira ing kulta lamun ngucap sapa sira istafik tenango sira. Yahimi istafik tenango sapa sira. Yahimi ki dadi apa? Fi'lun madin wal aslu ammata qulibatil ya'u. Yahimi jawabu syarti. Yahimi mongko gelisah sapa wong. Kenapa dengan matamu? Ketika aku ucapan berhenti, maka terus mengalir. Ada apa dengan hatimu? Ketika aku mengatakan tenang, malah tambah gelisah. Iku tandane wong sing memendam rasa cinta. Mripatmu meneng, ora usah nangis, kok nangis terus. Hatimu tenang, tapi malah tambah galau. Lah iki bahaya iki. Rasa cinta sing sudah akut, bahaya. Ya. Maknal bait faya mungkir hubbi aisyun hasalini ainika. Iki tandane wong sing kok ketika dikatakan mandeg sira rasa nangis malah nangis. Wah, ini tanda memungkiri supaya orang itu ketika dia cinta disuruh untuk berhenti menangis malah tetap menangis tambah parah. Ayat sabu annal hubba mungkatimu, ayat sabu ono tonyono sapa as-sabbu wong kang kangen, anal hubba satemene demen iku munkatimun ndelik. Ma baina ing dalam ma baina munsajimin, baina munsajimin ing dalam antarane udan wa muntarimi lan apa iki hujan sing rintik-rintik, sing munsajim tapi muntorim hujan sing deres. Jadi apakah bisa seorang perindu, seorang pecinta dia bisa menyembunyikan rasa cintanya? Ora iso, tetep ketok. Rumangsane demen karo wong iso disembunyikan. Ora iso, tetap ketok. Bedanya laki-laki dengan perempuan kuwi. Nah, laki-laki seneng sama perempuan itu mesti sak pondok ngerti kabeh misalkan. Tapi nek perempuan
enggak, malah mencoba menutupi. Nek perempuan lho. Tapi nek laki-laki seneng karo santri putri, misalkan putra karo munah mau. Iki sak pondoke ngerti kabeh, Put. Sak pondoke ngerti kabeh. Tapi munane enggak gelem ketok. Soalnya apa? Apa? Ya sudah fitrah seorang perempuan. Enggak mau apa? Walaupun dia cinta, tapi dia tidak mau mengumbarnya. Tapi anak laki-laki senang ngumbar. Bahkan tidak hanya ngumbar, bullshit barang. Nah, iki. Ya. Apakah kamu menyangka pecinta itu dia bisa menyembunyikan rasa cintanya? Enggak bisa. Laulal hawa lam turik dam'an ala tolalin wala arik tali dzikril bani wal alan. Halaman selanjutnya, halaman 6, paling atas sendiri. Laulal hawa dipare lamun ora ana utawi demen lam tarik mengkora ngalirake apa demen ngalirake dam'an ing luh ala tolalin ing atase puing-puing. Wala arik talan angel turu sapa sira lidzikril bani krana eling lidzikril bani krana eling alban wal alam. Iki ban alam iki ning sarae apa iki? Nama sesuatu benda. Ban karo alam. Jikalau tidak cinta, mana mungkin tidak mengalirkan air mata. Dan jika tidak cinta, maka tidak mungkin susah tidur. Wis, oke, wong sing demen banget ini mesti susah obatnya karena wong sing didemeni. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai patung kiruhubban ba'dama syahidat bihi alika udulud dam'i wasakum. Pakai patung kiru hale kepiye ingkar sapa sira oban ing demen ba'dama syahidat ing dalam sawise nyekseni bihi kelawan demen alaika ing atase sira apa sing nyekseni apa udulud dam'i ngalire luh wasakomilan loro. Ora mungkin kowe iso memungkiri rasa cinta setelah kelihatan bukti mengalirnya air mata dan rasa sakit. Ora iso kalian memungkiri rasa cinta terhadap sesuatu, itu kalian sembunyikan karena sudah jelas tanda-tandanya. Wasbatal wajdu wasbatal netepake opo al wajdu sedih khattai abrotan ing dua garis mata miswadonan lan loro mislal bahari kang semisal rempah abang ala khodaika ing atase pipi sira wal anami lan pohon anam. Baik, pohon anam
A ya, nganggo ain, bukan nganggo a. Nek anam menuso, nek anam nama sebuah pohon. Bagaimana kamu mengkiri cinta terhadap seseorang padahal buktinya sudah jelas. Wa asbatal wajhu khattay abratin watanan, dan juga sudah kelihatan sedih itu mengalir air mata. Jadi mengalir air mata itu kaya mengalire apa? Pohon anam. Jadi pohon anam itu kan lurus. Ketika menangis mesti apa? Air matanya itu lurus keluar. Itu sampai digambarkan segitunya. Entah menangisnya menangis darah, menangisnya itu karena banyak mengucurkan air mata, ini menunjukkan banget cintanya dan tidak bisa terpungkiri rasa cintanya. Na'am saraitaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu yataridul ladati bil alami. Ya, akhirnya ngaku. Jadi Imam Busiri beliau memposisikan jadi dua orang ya. Jadi dua orang itu, satu yang penanya, satu yang menjawab. Akhirnya na'am, iyo aku ternyata cinta. Naam yo saro melaku. Apa taifuman kayalane wong. Ahwa kang demen sapa ingsun. Fa'arraqa lan gawe angel turu sapa man. Ne ing ingsun. Wal hubu utai demen iku ya taridu. Ngganti apa hub alladzati ing ledzat bil alami kelawan loro. Naam iya saro mlaku apa taifu man kayalane wong ahwa kang demen sapa ingsun. Waraka nuli gawe angil turu sapa man ingsun wal hubu utai demen iku ya taridu. Ganti apa hub min alladzati ing ledzat bil alami kelawan loro. Akhirnya ngaku, setelah ditanya tadi didesak, akhirnya ngaku naam iya. Naam saro paifuman. Jadi setiap seseorang itu berjalan, dia kelihatan bayangan-bayangan orang yang dicintainya itu, sampai membuat insomnia. Arrokon itu bahasa Indonesia sing api, sing istilah itu insomnia. Insomnia apa? Orang iso turu, lah iki nganti semene. Insomnia farokoni membuat aku insomnia wal hubbu ya'taridu lidzati bil alam. Rasa cintaku itu menggantikan yang lezat dengan menggantikan sesuatu yang sakit. Jadi saking yang tadinya lezat itu ketika cinta sing loro itu bisa jadi lezat. Ya benar? Iya. Misalkan kalian bersama orang yang kalian cintai bapak ibumu, misalkan ya, kan orang yang kalian cintai, kira-kira dalam waktu sehari ini terasa cepat apa lama dengan orang tuamu? Kenapa? Ya kuwi cinta. Ketika kalian bersama orang yang dicintai, ini mesti waktu terasa singkat sekali. Makanya banyak sekali para pecinta terhadap orang yang dicintainya itu ingin terus terasa sebentar sekali dengan orang yang dicintainya. Entah kemudian hubungan suami istri atau anak terhadap orang tuanya, itu ketika rasa cintanya itu besar, itu mesti waktu itu terasa sangat sempit sekali karena selalu bersama orang yang dicintai. Kok tiba-tiba sudah 1 bulan, kok tiba-tiba sudah 1 tahun, ini ora kroso. Makanya benar, rasa sakit itu bisa ditukar
yang sakit itu bisa jadi lezat. Contohnya apa? Sakit bisa jadi lezat. Ya, orang yang nggak suka kan memandang orang yang tidak disukainya mesti tambah sepet. Nah, tapi seseorang yang ia cintai memandang wajahnya mesti tambah cinta. Jadi senang rasa sakit ditukarkan dengan rasa lezat itu ketika orang yang sampai lupa dengan rasa cintanya karena saking cintanya. Ini wis tingkat tinggi pokoknya. Nah, berarti kan bahasanya bagus sekali. Jadi intinya di dalam bait yang sudah tadi dibaca itu menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akhirnya dijawab juga oleh si pecinta. Ya. Wis tahu kok ngono kuwi. Demen karo wong kok angel turu. Kowe kuwi ngene. Kuwi ngebo. Angel tangi. Ana sing rasa demen iki nganti angel turu nganti insomnia. Putra haromuna wis. Kuwi berarti tingkat tinggi bahaya. Kudu dihalalkan dalam satu lafaz qabil tuka. Oh. Nggak, di dunia ini tidak ada perempuan kecuali Muna, mesti putra milih Muna. Nah ya toh, oh nggak ada perempuan lain kecuali Muna, ya mesti milih Muna. Pilihannya laki-laki semua, mingonone Muna, ya mesti mulai Muna. Ya buat jangan kamu sembunyikan, teman-temanmu sudah tahu semua. Nak kok ono wong sing demen nganti ngono kuwi, wah wis ora ono obate. Ya. Kayak gambarannya Imam Busiri sampai beliau saking cintanya terhadap Kanjeng Nabi tidak ada obatnya kecuali bertemu. Nah, saya pengen ora ketemu Kanjeng Nabi. Tapi wis tahu ngono kuwi ora. Nganti insomnia, nganti nangis darah, nganti sholawatan nangis misalkan. Pasim tuduror burung tahu, berarti cintamu dusta. Ya pura, cintamu dusta. Neng omonganmu tok, ora ono buktine. PHP, ora iso dibuktikan. Nah, saya ini putri sama Cah Putri mau membuktikan si putra ini seneng pura karo putri. Iki mesti pengen membuktikan. Tapi nek coba omongan-omongan tok, apalagi ngerayu, saya percaya pura no. Ora percaya. Mulut buaya. Nah, ditolak sesuk air mata buaya. Putra meneh. Ya. Ora. Boyo, nang boyo. Ora iso. Nek ngomong tok seneng cinta tapi tidak ada buktinya, wes iku dusta. Kaya neng apa bednya tiba kuwi kantip ya kuwi dusta. Neng ngomong tok ora ono buktine. Itu tidak bisa dijadikan sandaran seorang cinta terhadap orang yang dicintainya tanpa membuktikan sesuatu. Yes. Bahasa ini berarti kira-kira Imam Busiri mengarang seperti ini, kira-kira beliau merasakan enggak? Ya merasakan, karena ini adalah ungkapan hatinya beliau. Sampai ketemu Kanjeng Nabi di dalam mimpi, akhirnya terus kemudian diungkapkanlah rasa cintanya lewat syair-syair. Ada dua tipe orang itu. Ketika bertemu Kanjeng Nabi, dia menyembunyikan, jangan ada orang yang tahu. Yang kedua, ada orang yang mengumumkan, aku wis ketemu Kanjeng Nabi. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk motivasi. Saiki kaya ulama yang terkenal dan termasuk ke dalam golongan para habaib, Habib Munzir. Lo ngakunya apa? Beliau bertemu Kanjeng Nabi.
Sampai beliau di dalam mimpinya, ya Nabi, aku ingin selalu bersamamu. Biarkanlah mata ini tidak bisa melihat, asal bisa melihatmu. Wah, subhanallah. Katakan si Nabi apa? Nanti ketika kamu umurmu mau 40 tahun, nanti akan selalu bersamaku. Akhirnya kan terbukti tak? Sebelum 40 tahun beliau meninggal. Setiap malam selalu bermimpi Kanjeng Nabi karena rasa cintanya. Jadi wong kok sing seneng Kanjeng Nabi nganti ora iso turu, nganti mengeluarkan air mata darah, iku wis atine insyaallah resik. Habib Mundir termasuk menurut teman-temannya itu tidak begitu alim, tapi punya satu kecintaan terhadap Kanjeng Nabi. Dan siapa yang bisa mengantarkan kecintaan tersebut adalah lewat guru. Itu jembatan paling cepat lewat guru. Manut apapun yang dikendikakan guru cepat. Jalannya mengkuwi. Wis para ulama sapa wae mesti karo gurune takdim banget, manut banget. Nah kuwi karena ngerti jalan lewat menuju Kanjeng Nabi adalah lewat guru. Dong. Nah, lewat guru. Bismillahirrahmanirrahim. Adat kahaliala seri mustahdarin wallahu alam bisawab. Sesuk meneh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana dengan stain Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medeknya